Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya adalah Heni Kamru dengan nomor induk mahasiswa 2013-2349 berasal dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan produk dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Evaluasi Perkembangan UMKM di Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo berbasis website. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah, memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Kademangan, di mana terdapat sekitar 3.000 lebih UMKM yang beroperasi. Namun, situasi ini juga menghadirkan tantangan dalam pengelompokan dan pemantauan data UMKM, serta evaluasi terhadap perkembangannya. Oleh karena itu, aplikasi yang dirancang ini akan menjadi solusi yang mempermudah pengelompokan data UMKM, serta membantu dalam pemantauan dan evaluasi keputusan terkait perkembangan UMKM, berdasarkan faktor aset dan omset yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik, langsung saja kita praktek untuk menjalankan aplikasinya. Ini adalah halaman tampilan login yang dimana staf operator atau admin yang ada di bagian pemberdayaan masyarakat di kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo itu harus memasukkan username admin dan password admin. Tekan tombol login, maka akan menampilkan ini adalah halaman tampilan awal yaitu dashboard. Di dashboard ini menampilkan seluruh bidang usaha di Kecamatan Kademangan beserta totalnya. Jika klik perdagangan, maka akan menampilkan data UMKM yang khususnya perdagangan saja. Selanjutnya itu ada data master. Data master mencakup data UMKM dan data bidang usaha. Jika klik data UMKM, maka akan menampilkan data UMKM yang sebanyak 3.000 lebih yang beroperasi di Kecamatan Kademangan. Di sini ada ID UMKM, nomor induk kependudukan, nama lengkap, kota, kecamatan, kelurahan, alamat bidang usaha, alamat usaha, nomor HP, aksi edit dan hapus. Jika mau menambahkan data UMKM baru, maka klik Add Data UMKM. Dan akan mengarahkan untuk mengisi dari nomor induk kependudukan. Saya beri contohnya. Terus nama lengkap, nama pemilik usahanya. Terus kota yaitu Kota Probolinggo, Kecamatan Kademangan, terus kelurahan itu bisa dipilih. Ada Kademangan, Ketapang, Pilang, Posangit Lor, Posangit Kidul, Triwung Lor. Saya pilih Kademangan. Alamat pemilik usahanya. Nama usahanya apa? Diisi. Alamat tempat usaha. Nomor HP. Pilih bidang usaha. Ini memilih yang bidang usaha yang telah terdata. Saya pilih makanan dan minuman. Klik simpan, maka akan menampilkan di data UMKM. Maka akan menampilkan di data UMKM, ini sudah ditampilkan, dan juga akan menampilkan di dashboard. Makanan minuman maka akan bertambah. Setelah itu, data pemrosesan. Ada data perkembangan status, data legalitas, data pelatihan, data bantuan. Jika klik data perkembangan status, maka akan menampilkan laporan perkembangan status di setiap pemilik usaha. Jika mau menambahkan status awalnya, maka klik Add Status Awal. Mengisi ID UMKM, saya pilih Sunarsi, contohnya, tanggal input data. Tanggal input data sudah, terus mengisi asetnya berapa. Jika asetnya itu mikro, maka asetnya itu kurang dari 50 juta. Saya isi 20 juta. Omsetnya, kalau mikro itu kurang dari 300 juta. Saya isi 200 juta. Tenaga kerja, jumlah karyawannya. Area pemasarannya, contoh saja, sertifikat izin usaha, terus pencatatan usaha. Klik simpan, maka akan menampilkan statusnya. Itu masuk apa? Ini statusnya ini otomatis. Jadi berdasarkan aset dan omset yang saya input barusan itu akan memanggil secara otomatis statusnya itu mikro.
Jika asetnya 20 juta, omsetnya 200 juta itu masuk mikro statusnya. Langsung otomatis dia menampilkan statusnya apa. Setelah itu ada data legalitas. Data legalitas itu menampilkan data legalitas seperti NPWP, IUMKM, SIUP, HKI, izin edar, atau sertifikat. Jika mau menambahkan legalitas baru, maka klik Add Legalitas. Mengisi ID UMKM, Sunarsi contohnya, tanggal legalitasnya, nomor NPWP-nya, ini contoh saja, IUMKM-nya, SIUP, HKI, izin edarnya. Ini contoh saja. Klik simpan, maka akan menampilkan di data legalitas ini. Setelah itu ada data pelatihan. Data pelatihan itu menampilkan pelatihan yang telah diikuti oleh pemilik usaha. Jika mau memasukkan pelatihan baru, maka klik Add Pelatihan. Isi ID UMKM-nya. Saya pilih Sunarsi, tanggal pelatihan. Jenis pelatihannya apa? Saya cuma contoh saja ya. Jenis pelatihannya seperti promosi makanan. Terus bidang usahanya jadi makanan minuman. Cuma contoh saja, sumber dananya pemerintah. Klik simpan, maka akan menampilkan di data pelatihan ini. Setelah itu data bantuan. Ini menampilkan bantuan yang telah diterima oleh pemilik usaha. Jika mau menambahkan bantuan yang baru, maka klik Add Bantuan. ID UMKM-nya juga dipilih. Saya pilih Sunarsi lagi, tanggal bantuan. Jenis bantuannya apa? Bahan pokok mungkin. Terus instansi bantuan, cuma contoh saja. Keterangan bantuan, transaksi, klik simpan, maka akan menampilkan di data bantuan ini. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan itu ada UMKM, bidang usaha kecamatan, bidang usaha, perkembangan status, legalitas, pelatihan, dan bantuan. Klik pelaporan UMKM, itu akan menampilkan data UMKM dan juga tanggal dan legalitas, data legalisnya. Jadi di sini itu ada laporan data UMKM yang telah diinput dari data master data UMKM dan juga laporan legalitas yang telah diinput dari data legalitas. Setelah itu pelaporan bidang usaha kecamatan. Nah, sebelumnya itu ada tombol cetak ya. Jadi bisa langsung klik cetak, itu akan menghasilkan laporan yang berbentuk kertas untuk dijadikan dokumen. Ini bidang usaha, pelaporan bidang usaha kecamatan yang telah diinput dari data bidang usaha. Di sini ada tombol cetak, maka klik cetak itu akan bisa menghasilkan kertas juga seperti sebelumnya. Setelah itu ada bidang usaha perkelurahan. Ini bisa dipilih melalui filter pencarian. Jika ingin mengetahui laporan bidang usaha perkelurahan Kademangan, maka klik Kademangan, filter pencarian Kademangan. Terus bidang usahanya bisa dipilih juga, perdagangan. Klik cari, maka akan menampilkan yang barusan di filter pencarian itu, Kelurahan Kademangan dan juga bidang usaha perdagangan. Klik cetak, maka akan menghasilkan kertas juga seperti ini. Pokok pelaporan itu ada tombol cetak masing-masing di setiap pelaporan. Setelah itu perkembangan status. Juga seperti ada filter pencarian. Saya contohnya mencari laporan perkembangan status, contohnya itu Sunarsi. Bisa dipilih juga di sini. Klik cari, maka itu akan menampilkan laporan perkembangan status oleh si pemilik usaha Sunarsi ini. Jadi dia ada laporan, dia pernah berstatus mikro usahanya. Klik cetak, maka akan menghasilkan kertas. Setelah itu legalitas, juga begitu juga. Sama seperti sebelumnya, langsung dicetak.
Terus pelatihan, sama seperti sebelumnya, bisa klik cetak. Intinya pelaporan itu ada tombol cetak semua untuk menghasilkan berbentuk laporan kertas. Terakhir bantuan, begitu juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.